Tanggal 13 Juni tahun 1945, Yesus dan para rasul telah melintasi Gunung Tabor dan meninggalkannya di belakang mereka. Sekarang mereka berjalan di sebuah dataran yang terbentang antara gunung itu dan gunung lain yang berhadapan dengannya, sambil membicarakan pendakian yang dilakukan oleh mereka semua, meski pada awalnya mereka yang lebih tua tidak terlalu antusias. Tetapi sekarang mereka senang bahwa mereka sudah tiba di puncak. Perjalanan sekarang mudah sebab mereka berada di sebuah jalanan utama yang cukup nyaman untuk berjalan kaki. Hari masih pagi sebab aku berada dalam kesan bahwa mereka telah melewatkan malam di lereng-lereng Tabor. Itu Endor, kata Yesus seraya menunjuk ke sebuah dusun miskin yang dibangun pada dataran tinggi pertama dari gunung lain. Apa kau sungguh ingin ke sana? Jika engkau ingin membuatku senang, jawab Iskariot. Jadi, marilah kita pergi. Tapi, apakah perjalanannya jauh? Tanya Bartolomeus, yang, karena usianya, tidak terlalu antusias melakukan perjalanan dengan berjalan kaki. Oh, tidak. Tapi kalau kau ingin tinggal, kata Yesus. Ya, kalian boleh tinggal. Aku akan pergi bersama guru, kata Yudas Keriot segera. Dengar, sebelum mengambil keputusan, aku ingin tahu apa yang ada di sana untuk dilihat. Dari puncak Gunung Tabor kita melihat laut dan sesudah perkataan si bocah ini aku harus akui bahwa aku melihatnya dengan pantas untuk pertama kalinya dan aku melihatnya seperti engkau melihatnya, dengan hatiku. Di sini, aku ingin tahu apakah ada yang perlu dipelajari, sebab jika demikian halnya aku akan ikut bahkan meski menjengkelkan. Kata Petrus. Kau dengar itu, kau belum mengatakan apa maksud tujuanmu. Bermurah hatilah pada rekan-rekanmu dan katakan pada kami sekarang, kata Yesus memberi saran. Bukankah Saul pergi ke Endor untuk berkonsultasi dengan penyihir? Ya, jadi, baiklah, guru, aku ingin pergi ke sana dan mendengarkan engkau berbicara mengenai Saul. Kalau begitu halnya, aku akan ikut juga, seru Petrus sangat antusias. Jadi, marilah kita pergi. Mereka berjalan cepat sepanjang hamparan terakhir jalan utama, yang mereka tinggalkan untuk mengikuti suatu cabang jalan, yang menghantar langsung ke Endor. Suatu dusun miskin, seperti dikatakan Yesus. Rumah-rumah melekat pada lereng-lereng yang, di luar dusun menjadi semakin curam. Orang-orang miskin yang tinggal di sana, sebagian besar dari mereka pastilah gembala yang menggembalakan kawanan mereka di punggung-punggung gunung dan di hutan-hutan pepohonan oak tua. Ada segelintir ladang-ladang kecil barley, atau tanaman biji-bijian sejenis untuk makanan ternak, di tempat-tempat yang baik dan beberapa pohon apel dan ara. Hanya ada sedikit pepohonan anggur sekeliling rumah-rumah, menghiasi tembok-tembok, yang berwarna gelap sebab tempat itu jelas lembab. Sekarang kita akan menanyakan di mana tempat si penyihir, kata Yesus. Dan ia menghentikan seorang perempuan yang tengah kembali dari sumber air dengan tempayan-tempayan. Dia menatap padanya penuh tanda tanya, lalu menjawab dengan tidak sopan, aku tidak tahu. Aku punya banyak hal yang jauh lebih penting untuk dicemaskan dari sekadar omong kosong, dan dia pun berlalu. Yesus berbalik pada seorang laki-laki tua yang sedang memahat sekerat kayu. Penyihir, Saul, siapa yang peduli mengenainya sekarang? Tapi, tunggu, ada seorang di sini yang belajar dan mungkin dia tahu. Ikutlah bersamaku, dan si laki-laki tua itu mendaki dengan susah payah ke sebuah jalan berbatu menuju sebuah rumah yang sangat miskin dan gembel. Dia tinggal di sini, aku akan masuk dan memanggilnya. Petrus, seraya menunjuk pada beberapa unggas yang mengais-ngais di halaman yang kotor, berkata, orang ini bukan seorang Israel. Tapi ia tidak berkata apa-apa lagi sebab si laki-laki tua sudah kembali dengan diikuti oleh seorang yang buta sebelah matanya, yang sedekil dan sekumal semua yang ada sekeliling rumahnya. Lelaki tua itu berkata, lihat, orang ini mengatakan bahwa tempatnya di sana di balik rumah bobrok itu. Ada sebuah jalan setapak, sebuah aliran sungai, sebuah hutan dan beberapa gua, yang di puncak, di mana masih ada bekas-bekas reruntuhan tembok di satu sisi, itulah yang kau cari. Betul begitu, tidak,
Kau mengacaukan semuanya. Aku akan pergi dengan orang-orang asing ini. Suara orang itu serak dan parau, menambah perasaan tidak enak dalam diri semua orang. Orang itu mulai berjalan. Petrus, Filipus dan Thomas berulang kali memberi isyarat pada Yesus guna menasehatinya untuk tidak pergi. Tetapi Yesus tidak ambil peduli. Ia berjalan bersama Yudas di belakang orang itu, sementara yang lain-lain mengikutinya dengan enggan. "Apakah engkau seorang Israel?" tanya laki-laki itu. "Ya, aku juga, atau hampir, meski aku tidak kelihatan seperti seorang Israel. Tapi aku lama tinggal di luar negeri dan aku terpengaruh banyak kebiasaan yang oleh orang-orang bodoh di sini tidak diterima. Aku lebih baik dari yang lainnya, tapi mereka mengatakan bahwa aku setan, sebab aku banyak membaca. Aku menernakkan unggas yang aku jual kepada orang-orang Romawi dan aku dapat menyembuhkan orang-orang lewat tanam-tanaman obat. Ketika aku masih muda, karena seorang perempuan, aku berkelahi dengan seorang Romawi. Waktu itu aku disintium, dan aku menikamnya. Dia tewas. Aku kehilangan satu mata dan seluruh kesehatanku dan aku dihukum penjara seumur hidup. Tapi aku tahu bagaimana menyembuhkan orang, dan aku menyembuhkan anak perempuan salah seorang sipir. Dengan demikian aku mendapatkan persahabatan dan sedikit kebebasan. Aku mempergunakannya untuk melarikan diri. Aku bertindak jahat, sebab orang itu pastilah membayar pelarianku dengan nyawanya. Tapi kebebasan tampak sungguh indah apabila orang adalah seorang tahanan. Tidak sungguh indah sesudahnya, tidak. Penjara, apabila orang sendirian, lebih baik dari berhubungan dengan manusia yang tidak membiarkanmu sendirian dan datang sekeliling kita untuk membenci kita. Apa kau belajar filsafat?